Bahas teori produksi. Bisa share screen, Bu? Belum kelihatan ini ya, Bu. Belum ya? Ntar. Wajah Ibu juga belum kelihatan. Setengah 2 lipat soalnya. Apa? Masih loading. Untuk materi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mau lihat, kita mau bahas hari ini, yaitu, nah ini materi terakhir ya dari apa sesi sampai dengan UTS, yaitu analisis produksi itu menyangkut kepada teori produksi. Lengkap sekarang ya. Kenapa? Kan kemarin kita sudah bahas mulai dari materi 1 sampai materi hari ini ya. Yang terakhir yaitu kita bahas kemarin adalah teori perilaku konsumen ya. Analisis perilaku konsumen, Ya kan? Analisis Perilaku konsumen, karena disebut analisis ada teorinya ya, yaitu yang kita sebut dengan teori perilaku konsumen ya, atau consumer behavior. utility theory ya, yang teori utilitas itu. Nah, kalau sekarang kita bicara produksi. Kenapa? Karena kemarin itu berhubungan dengan teman-teman menggunakan barang ya. Betul nggak? Iya, betul, Bu. Kita hari-hari bisa nggak lepas dari barang? Barang ya, barang-barang atau goods and service ya, jasa atau jasa-jasa, bisa nggak kita lepas dari itu? Tentu saja enggak ya. Sepanjang kita masih punya bernama manusia ya, pasti itu akan ngikutin kita. Ya. Kemana-mana kita nggak akan lepas dari dua hal tadi, barang dan jasa ya. Nah, persoalannya sekarang, barang itu apakah langsung ada di depan kita ya, atau katakan turun dari langit gitu ya, kayak hujan, kayak udara tiba-tiba tersedia ya. Tuhan sangat sayang ya pada manusia itu ya, barang yang sangat urgent, air contohnya ya, kita tinggal ngambil ya. Betul nggak, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan air di mana-mana ya. Nah, kemudian udara ya, udara juga begitu. Padahal itu sangat urgent. Jadi kalau kita nggak makan, masih bisa bertahan ya. Kira-kira berapa jam itu? 1 kali 12 jam gitu ya. Berpuasa contohnya. Kita nggak makan, nggak minum, masih bisa kan ya? Kalau tidak makan 4 hari kalau tidak salah, Bu. 4 hari. Dari ini apa ya? Dari medis itu? Iya, Bu, betul. Dari medis ya. Berarti 4 hari itu 4 kali 24 jam. Luar biasa ya. Ya mungkin itu termasuk insidental ya, kekecualian ya. Tapi yang normal kan kita berpuasa aja 1 kali nggak sampai 24 jam ya. Sampai nggak 24 jam? Tidak kan? 12 jam ya? 12 jam ya, 12 jam aja. Pada waktu kita berpuasa itu kita udah nunggu-nunggu ya, kapan berbuka. Bener nggak, teman-teman? Benar sekali, betul. Nggak sabar. Bu. Rasanya kalau mau
Buka itu senang begitu ya, menyenangkan gitu ya. Kita merasa senang. Bentar lagi kita ketemu dengan buka puasa. Oke, bagi yang melaksanakan ya. Nah, sekarang kita lihat karena barang dan jasa itu tidak datang dengan sendirinya. Artinya apa? Harus ada yang meng-create atau menciptakan ya. Nah, jadi dengan kata lain karena harus diciptakan berarti harus ada yang kita kenal sebagai proses produksi. Ya. Nah, apa itu proses produksi? Nah, produksi di sini ya kalau kita amati teori ekonomi yang masa lampau, produksi itu hanya diartikan sebagai aktivitas menciptakan barang. Ya, jasa pada waktu itu tidak dikenal ya. Itu arti sempit ya. Tapi sekarang kita itu apa? Kita itu mengenal lebih luas. Jadi pandangan atau pengertian produksi bisa dalam arti sempit dan bisa dalam arti luas ya. Jadi skopnya luas. Nah, produksi apa? Produksi dalam arti luas artinya tidak hanya menciptakan barang, meng-create barang, tapi juga jasa ya. Jasa masuk di dalamnya atau include di dalam produksi juga ya. Jadi kalau begitu produksi kita nyatakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan barang, ya kan? Menciptakan barang atau jasa ya, barang dan jasa, good and services ya. Jadi barang-barang dan jasa-jasa. Nah, karena dia diciptakan, meng-create itu menciptakan ya, maka kita perlu yang disebut sebagai faktor produksi. Betul nggak? Bapak dan Ibu enggak atau hari-hari makan roti? Betul, Bu. Pernah, Bu. Betul ya? Sangat ya. Mungkin sehari itu ya kalau yang nggak semua ya orang itu makan nasi gitu ya. Mungkin ada suplemennya, ada substitutnya ya. Apa itu? Bisa roti ya, bisa kentang atau yang lain ya. Itu merupakan substitut. Karena dia itu harus diproduksi, berarti untuk menciptakan dia good and services tadi harus ada yang kita sebut faktor produksi. Nah, ini kita kenal sebagai faktor input. Dalam bahasa kita, bahasa ekonomi, berarti input itu meliputi apa? Sumber daya atau resource, atau kalau disebut sumber ekonomi, economic resource gitu. Berarti kita membutuhkan faktor input ya, ini bisa dinyatakan lebih lengkap yaitu dalam bagan ini ya, gambar 1 yang menyangkut pada aktivitas produksi. Apa itu? Nah, kita butuh input. Ini dilakukan dalam satu aktivitas namanya proses produksi. Tentu di situ ada yang kita sebut dengan teknologi ya. Baru di sini mengeluarkan output atau menghasilkan output. Input diperoleh dari mana? Teman-teman tahu? Bu. Dari mana, Pak? Dari sumber daya manusianya, bahan bakunya, seperti listrik butuh bahan bakarnya, operator jaga PLTD. Secara gambaran umum gitu sih Bu, yang untuk memproduksi listrik Bu. Bahan baku solar kalau PLTD. Ya, betul sekali. Atau energi matahari. Ya kan kemarin sudah kita bahas ya, ada beberapa ya sumber energi itu bisa berasal dari apa? Mungkin listrik ya, tadi itu tenaga apa? Diesel ya Pak ya. Piket 24 jam. Yang berasal dari iya, fosil ya. Diesel itu berarti dari minyak bumi ya. Kemudian ada lagi air ya, PLTA. Kemudian angin ya. Uap juga Bu. Ya kan? Angin, tenaga bayu. Uap ya. Ada juga tenaga ombak. Ada ya. Kemudian PL yang terakhir itu energi surya. Energi surya, energi kan baru terbarukan. IBT. Energi baru terbarukan IBT ya. Nah, sekarang ini lagi in ya. Mungkin sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, teman kita yang bekerja di Kalimantan di Kaltim
Nah, itu menyusun membuat tugas akhirnya yaitu ini.